Halo pemirsa dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja sejahtera lahir batin. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus, saluran yang menyediakan khususnya informasi sejarah, budaya, fenomena geologi, dan kegunung apian di sekitar kita. Kali ini kita akan memperbarui informasi terkini tentang aktivitas Merapi, gunung berapi paling aktif dan paling berbahaya di negeri kita ini. Berdasarkan catatan BPPTKG Yogyakarta, ini adalah lembaga yang secara khusus mengamati aktivitas gunung Merapi dan juga mengembangkan teknologi pengamatan kegunung apian di Indonesia. Hari-hari sesungguhnya adalah masa-masa genting di 22 tahun lalu. Pada 11 dan 19 Juli 1998, Gunung Merapi membuat perubahan bersejarah setelah sekian lama aktivitas vulkaniknya mengarah ke selatan. Letusan saat itu mengubah arah letusan ke barat dan barat laut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, letusan 11 dan 19 Juli 1998 mengakibatkan hujan abu tebal di sektor barat Gunung Merapi. Letusan ini menghasilkan endapan material piroklastika sebesar 8,8 juta meter kubik. Ini endapan terbesar sejak letusan Akbar 1969. Erupsi besar Juli 1998 juga menimbulkan luncuran awan panas sejauh 6.000 meter atau 6 km dari puncak. Di ujung luncuran awan panas itu tercatat menciptakan endapan material vulkanik setebal 8 meter. Ini sungguh dahsyat ya. Secara khusus letusan 11 dan 19 Juli 1998 ini terpantau menghancurkan kubah lava 1957 yang berada di sisi utara kawah dan akhirnya membentuk kubah lava 1998. Letusan Juli 1998 ini sesungguhnya telah memberikan tanda-tanda khusus sejak April. Hingga Juni hasil pengukuran geokimia khususnya emisi SO2 secara gradual menunjukkan penurunan hingga rata-rata di bawah 100 ton per hari. Setelah itu terjadi peningkatan emisi lagi hingga menjelang letusan Juli 1998. Kecepatan pertumbuhan emisi SO2 tertinggi tercatat mencapai 259 ton per hari. Sementara hasil pengukuran suhu sulfatara di Kawah Gindol tertinggi saat itu mencapai 800 derajat Celcius. Saya ulangi, 800 derajat Celcius. Ini sungguh bisa melelehkan besi ini ya. Sedangkan kegempaan dan deformasi atau kembang kempisnya tubuh gunung terpantau meningkat sejak April 1998. Secara umum meski ada peningkatan, gejala seismisitasnya masih cukup lemah dan fluktuatif. Pada akhir Juni barulah gejala semakin terlihat jelas. Beberapa jam menjelang letusan 11 Juli, guguran lava bertambah. Volume longsoran meningkat drastis. Akhirnya pada 11 Juli letusan besar terjadi. Tinggi kolom asap letusan terukur mencapai 6.000 meter dari puncak atau 6 km dari puncak Gunung Merapi. Inilah catatan sejarah letusan Merapi 22 tahun lalu dan sekarang hari-hari bersejarah itu seperti terulang. Sejak 5 November 2020 aktivitas Merapi ada di level 3 atau siaga. Arah erupsi dominan ke sektor barat daya. Seperti juga kita saksikan hingga hari-hari ini hampir 2 tahun erupsi Merapi itu tidak pernah berhenti. Setiap waktu Merapi menggelontorkan lava segar bercampur lava yang baru saja membeku, rontok terkena guguran. Sesekali kekuatan energinya dari dalam perut gunung masih besar, kerap memicu terjadinya luncuran awan panas atau pyroclastic flow, atau yang kita akrab lewat istilah pedus gembel. Ini ciri khas Merapi yang sudah berkali-kali membawa petaka kemanusiaan di sekeliling gunung ini. Data analisis mingguan per 2 Juni 2022 yang dipublikasikan BPPTKG Yogyakarta, volume kubah puncak barat daya saat ini tercatat sekira 1,5 juta meter kubik. Sedangkan kubah lava tengah mencapai 2,5 juta meter kubik. Fase erupsi
2020 hingga 2022 ini memang menciptakan fenomena yang terhitung baru, yaitu Merapi menciptakan 2 kubah lava di barat daya dan di tengah. Aktivitas kegempaan masih didominasi gempa guguran dan gempa hibrid. Guguran material secara konsisten mengarah ke sektor barat daya. Deformasi tercatat tidak signifikan dan gempa vulkanik dalam juga tidak terdeteksi. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah pembaruan informasi terkait aktivitas vulkanik Merapi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga memberi manfaat untuk Anda dan kita semua. Tetap semangat, tidak perlu khawatir berlebihan terkait aktivitas Merapi, tetap waspada dan selalu perhatikan informasi dari BPTKG Yogyakarta, BPBD, BNPB, dan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas terpercaya. Jangan langsung percaya kabar-kabar menyeramkan tentang erupsi Merapi. Status siaga atau level 3, namun radius bahaya masih berada di kisaran antara 3 hingga 5 km dari puncak gunung, terutama di sektor tenggara dan barat daya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.